Pria itu bergegas turun dari mobil yang telah diparkirkannya di ujung jalan. Ia terlihat berlari-lari kecil dengan jaket kulit berwarna hitam yang diletakkan di atas kepalanya untuk berusaha menutupi kepalanya dari hujan deras yang mengguyur jalanan Jakarta malam itu. Matanya pun tertuju pada sebuah warung kopi kecil yang terlihat cukup ramai. Tidak berapa lama, ia pun sudah berdiri di depan warung kopi tersebut. Diliriknya ke dalam warung, namun tidak ia temukan ruang kosong untuknya duduk. Diliriknya ke dalam warung, namun kala itu tidak ia temukan ruang kosong untuknya duduk pada dua bilah bangku panjang yang sudah terisi penuh oleh tamu lainnya. Ia pun hanya bisa berdiri di depan pintu masuk, sekedar untuk berteduh dari hujan yang sangat deras itu. "Pak," seketika terdengar suara perempuan parubaya yang disertai dengan tepukan di bahu sebelah kirinya mengejutkan Pak Arif. Ia pun spontan menoleh ke arah perempuan tersebut. "Duduk aja Pak di dalam sini," seru perempuan tersebut menawarkan bangku yang berada di sisi bagian dalam meja warung. "Wah, boleh Bu duduk di situ?" tanya Pak Arif terlihat sungkan. "Gak apa-apa Pak, kan kosong juga," sahut si ibu warung dengan ramah. Mendengarkan hal itu, Pak Arif pun segera menuju ke tempat yang dimaksud. Ya, Pak Arif adalah seorang wirausaha dalam bidang UKM komoditi pokok. Sebelumnya beliau bekerja di beberapa perusahaan besar di Indonesia, namun kini beliau lebih memilih untuk memiliki sebuah usaha kecil dengan beban pikiran dan tanggung jawab yang lebih ringan dalam sudut pandangnya. Terkadang juga beliau mengisi waktu senggangnya dengan menjadi supir taksi online seperti yang sedang ia jalani saat ini. Sebuah pekerjaan yang menurutnya menyenangkan untuk dijalani. Santai, bebas. Namun ia bisa menemukan banyak hal baru dari orang-orang yang baru juga tentunya. "Mau minum apa Pak?" "Ah, susu jahe ada Bu?" "Ada, sebentar ya saya buatin dulu." Pak Arif pun merogoh kantong celananya, mengambil handphone Androidnya berniat mematikan sementara aplikasi taksi online miliknya. Namun tepat ketika ia membuka aplikasi tersebut, sebuah notifikasi pesanan muncul. "Orderan Pak?" tanya seorang pria dewasa yang kala itu duduk tepat di depan Pak Arif dan mendengar suara notifikasi tersebut. "Oh, iya nih Mas," jawab Pak Arif sambil tersenyum. "Minum aja dulu Pak, sayang udah pesen. Lagian hujannya kan masih deras banget," sahut pria lainnya di sisi bangku yang berbeda. Sepertinya warung kopi itu tengah dipenuhi oleh para driver taksi online yang sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari aktivitas mereka. Pak Arif pun memeriksa data orderan di handphonenya. Ia ingin memastikan data pemesan dan lokasi penjemputan serta pengantarannya. Hingga tiba-tiba sebuah pesan atas nama Sinta masuk di kolom chat order. "Selamat malam Pak, saya masih ada kerjaan sebentar. Bisa berangkat sekitar 20 menit lagi?" "Alhamdulillah, pas banget. Jadi bisa minum susu jahe dulu deh," ucapnya dalam hati. "Baik Bu, 10 menit lagi saya berangkat," tulisnya dalam pesan itu. "Ini Pak susu jahenya," seru ibu warung sambil meletakkan segelas minuman hangat di meja tepat di hadapan Pak Arif. "Terima kasih ya Bu," sahut Pak Arif menjawab si ibu warung. 15 menit sudah berlalu. Perjalanan Pak Arif menuju lokasi penjemputan masih terhambat oleh kemacetan ibu kota ditambah dengan derasnya hujan yang tak kunjung juga reda. "Sudah sampai di mana Pak?" Tulisan dalam kolom chat aplikasi membuat Pak Arif semakin menjadi tidak tenang. "Saya sudah di Kemang Bu, mohon maaf macet sekali," jawab Pak Arif membalas pesan itu. "Oke Pak, saya tunggu ya." Perasaan Pak Arif menjadi tidak enak karena harus membuat pelanggannya menunggu lama. Namun sebenarnya ada hal yang lebih membuat pikirannya tidak menentu. Ya, lokasi penjemputan. Lokasi penjemputan pelanggannya kali ini terbilang menyeramkan bagi Pak Arif. Bagaimana tidak?
Beliau pun harus menjemput pelanggannya itu di perumahan yang terletak di dalam area pemakaman Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Namun, dedikasi tingginya mengalahkan perasaan ngeri si bapak. 15 menit pun berselang, mobil Pak Arif kini mulai memasuki area parkir pemakaman. Ia pun mengarahkan mobilnya memasuki jalanan sempit di depannya dengan plang penanda adanya perumahan di ujung jalan tersebut. Dengan rasa khawatir, Pak Arif pun melihat ke sisi kanan dan kiri, memperhatikan setiap detailnya. Sebuah taman dengan ayunan yang tenang tidak bergeming di sisi kirinya. Di sisi kanan, terlihat pepohonan rindang yang basah tersapu hujan yang semakin deras dan angin yang begitu kencang membuat suasana saat itu semakin mencekam bagi Pak Arif. Ia pun tetap berusaha tenang. Dinyalakan lampu jauh mobilnya, terlihat ujung jalan yang memang sepertinya merupakan area perumahan. Bukan seperti perumahan biasa, hanya seperti pemukiman penduduk yang jumlahnya tidak terlalu banyak. "Saya sudah sampai ya Bu," ketik Pak Arif pada kolom chat kepada pelanggannya. "Baik Pak, saya keluar ya," balas pelanggan tersebut. Pak Arif pun segera menempelkan mobilnya pada sebuah rumah yang kala itu dilihatnya cukup ramai. Sepertinya sedang ada pengajian di dalam rumah tersebut. Beberapa orang yang keluar dari rumah itu mengenakan pakaian kerudung dan peci. Beberapa menit berlalu, namun tak kunjung terlihat juga batang hidung sang pelanggan. "Bu, saya di depan rumah yang ada pengajian ya," tulis Pak Arif yang berusaha memberitahu posisinya kepada Bu Sinta. Namun pesan Pak Arif kali ini tidak langsung dibalas seperti pesan-pesan yang sebelumnya. Sesekali pun Pak Arif menoleh pada sebungkus rokok Jisamsu yang tergeletak di atas dashboard mobilnya. Udara dingin oleh AC mobil dan hujan di luar rasanya akan sangat terbantu dengan isapan-isapan rokok favoritnya itu. Namun ia pun mengurungkan niatnya setelah mendengar bunyi chat masuk. "Rumah yang mana ya Pak?" tanya Bu Sinta pada kolom aplikasi. "Rumah yang lagi ada pengajiannya Bu," balas Pak Arif. Namun kembali pesan Pak Arif ini tidak langsung dibalas oleh si pelanggan. Pak Arif pun melirik ke arah jam tangannya yang kala itu menunjukkan pukul 8:30 malam. Merasa ini akan berlangsung lama, ia pun kemudian memundurkan sandaran tempat duduknya, melepaskan kopiah di atas kepalanya dan meletakkan kopiah tersebut menutupi wajahnya. Ia berusaha untuk mengistirahatkan matanya sejenak. Tok tok tok. Seketika suara ketukan di kaca mobilnya mengejutkan Pak Arif. Ia pun terbangun dan mencari sumber suara tersebut. Dilihatnya seorang pria muda yang berdiri di sisi kaca mobilnya sambil memegangi payung yang melindungi pakaiannya dari guyuran air hujan. Pak Arif pun membuka kaca mobilnya sedikit. "Nunggu orang Pak?" tanya pria tersebut kepada Pak Arif. "Oh iya Mas, sedang nunggu customer nih," jawab Pak Arif. "Oh alah, driver online ya Pak? Atas nama siapa pesanannya?" "Itu yang di dalam pada nunggu drivernya, biar saya coba tanyakan." "Oh, atas nama Ibu Sinta Mas," jawab Pak Arif lagi. "Sinta? Sinta siapa?" Sebentar dulu, saya cek dulu ya Mas," sahut Pak Arif sembari langsung membuka kolom chat di aplikasi taksi online-nya. "Ini Mas," ucap Pak Arif sambil menunjukkan nama pelanggannya kepada si pemuda tersebut. "Astagfirullah, ini mah nama orang yang sedang ditahlilkan Pak," ucap pemuda itu dengan ekspresi terkejut. "Tahlilan?" tanya Pak Arif bingung. "Iya Pak, ini tuh udah hari ketiga orang-orang tahlilan. Jenazahnya baru ketemu 3 hari yang lalu," jelas si pemuda itu. Tidak percaya dengan apa yang ia dengar, Pak Arif pun segera turun dari mobilnya. Bergegas ia berlari ke depan rumah yang masih cukup ramai tersebut. Terlihat masih ada beberapa orang yang masih duduk-duduk di teras yang kala itu tertutup tenda. Ia pun berjalan menghampiri laki-laki tua yang sedang duduk sendirian. "Maaf Pak, permisi," numpang tanya sapa Pak Arif kepada lelaki tua tersebut. Lelaki itu pun menoleh ke arah Pak Arif sambil menghisap rokoknya. Ini yang meninggal siapa ya Pak?" lanjut Pak Arif menyambung pertanyaannya. "Anaknya Pak Dayat," jawab laki-laki tua itu singkat. "Mohon maaf Pak, namanya siapa ya?" tanya Pak Arif lagi. "Siapa ya lengkapnya?
Kalau panggilannya Mas Sinta, tuh ada tulisan nama lengkapnya di samping pagar. Jawab laki-laki tua itu sembari menunjuk pada sebuah plang tulisan di tembok samping pagar rumah. Pak Arif pun segera berjalan menuju ke tempat plang tersebut berada. Usai mengucapkan terima kasih pada laki-laki tua tersebut, dilihatnya nama yang tertulis di plang dari bahan kertas itu. Pak Arif pun kembali memeriksa HP-nya untuk memastikan nama yang tertulis dan benar saja namanya sama. Telah berpulang ke Rahmatullah, putri keponakan saudari kami yang bernama Sinta Widyastuti. Betapa terkejutnya Pak Arif kala ia membaca tulisan tersebut. Ia pun segera berlari kembali masuk ke dalam mobilnya. Bergegas ia menyalakan mesin mobil lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut. Ia pun kembali menyusuri jalanan sempit yang sudah ia lalui sebelumnya. Kondisi hujan yang tadi mulai reda kini pun kembali deras. Angin pun kembali berhembus dengan kencang seperti semula ketika ia menyusuri jalanan itu saat pertama kali datang. Aneh, melihat taman yang tadi dilaluinya, ayunan yang tadi diam tak bergeming kini terlihat berguncang kencang tertiup angin. Nalarnya mulai berjalan. Kenapa ayunan itu tadi tidak bergeming saat dia datang, padahal angin sama kencangnya seperti saat ini? Seolah-olah ada yang mendudukinya. Tiba-tiba Pak Arif pun menghentakkan rem mobilnya. Ia terkejut ketika melihat rombongan orang-orang yang melintas di depan mobilnya sambil membawa keranda mayat. Bulu kuduknya kini berdiri sejadi-jadinya. Siapa yang mau menguburkan jenazah di tengah hujan deras seperti ini? Ditambah juga ekspresi mereka yang terlihat datar dengan kulit pucat yang terlihat sangat jelas ketika terpapar cahaya dari lampu mobil Pak Arif. Ia pun hanya mampu berzikir di dalam hati. Semua bacaan doa yang ia hafal diucapkannya mencoba untuk meredakan rasa takutnya. Selesai rombongan itu melintas, Pak Arif pun bergegas kembali menancapkan gas mobilnya meninggalkan komplek pemakaman tersebut dengan perasaan yang tidak menentu. Kurang lebih 30 menit Pak Arif berlalu meninggalkan komplek pemakaman tadi, namun keanehan di sini masih saja berlanjut. Bahkan sampai saat ini Pak Arif masih berputar-putar di sekitaran area pemakaman Jeruk Purut. Ia pun berusaha mengarahkan mobilnya menuju ke arah gardu tol terdekat, namun selalu saja gagal. Entah kenapa, seolah banyak sekali jalur yang tertutup dari penglihatannya, dan jalur itu saja yang ia lihat dan dapat ia lalui. Dan jalur itu selalu mengarahkan mobilnya kembali ke gerbang komplek pemakaman tadi. Di sisi lain, selama 30 menit berlalu, sudah 3 kali panggilan telepon dari nomor telepon yang sama masuk ke handphonenya. Ya, nomor yang sama dengan nomor milik Bu Sinta yang tertera pada aplikasi taksi online tadi. Perasaan tidak nyaman Pak Arif membuatnya tidak berani mengangkat panggilan tersebut. Bahkan ia pun belum sempat membatalkan orderan itu. Dan setelah dirasa sudah terlalu lama ia berputar-putar pada area yang sama terus-menerus, dan dirasa sudah lelah dengan situasi ini, akhirnya Pak Arif pun memutuskan mengangkat panggilan yang kelima kalinya dari nomor tersebut. Halo? Ucap Pak Arif terbata-bata berusaha menekan rasa takutnya. Namun tidak ada balasan dari sisi lain telepon itu. Hanya beberapa suara bising seperti suara mesin atau kompresor yang menyala tak jauh dari sang penelpon. Halo Bu, sapa Pak Arif lagi. Pak, terdengar suara lirih dengan nada yang sangat pelan. Tolong jemput saya di sini. Saya sedang hamil, Pak. Ucap suara dari seberang telepon sana. Bu, tadi saya sudah sampai, tapi ibu nggak ada. Ibu sebenarnya di mana? Saut Pak Arif dengan nada yang agak tinggi mencoba untuk memberanikan diri. Saya di Pancoran. Pancoran? Nggak salah, Bu. Kan titik penjemputan ibu di TPU Jeruk Purut. Tolong Pak, saya sedang mengandung. Di sini hujan deras. Saya sudah basah kuyup Pak, dingin.
Coba-coba Ibu ganti dulu titik penjemputannya, Bu. Agak jauh dari sini, Bu. Tolong, Pak. Di sini dingin. Ya, saya nggak tahu itu di mana, Bu. Saya bukan orang sini. Coba Ibu rubah dulu titiknya ya. Ucap Pak Arif berusaha tetap menenangkan. Pak, tolong Pak. Dingin, Pak. Aduh, maaf sebelumnya. Saya mau konfirmasi dulu nih. Apakah benar ini dengan Ibu Sinta? Halo? Halo? Sapa Pak Arif lagi berusaha mendapatkan jawaban, namun aneh. Tiba-tiba saja panggilan telepon itu terputus. Lebih tepatnya, seperti dimatikan dari sisi seberang panggilan tersebut. Dan di saat yang bersamaan, sebuah notifikasi muncul di layar handphonenya, menyebutkan bahwa pesanan tersebut telah dibatalkan oleh sang pemesan. Melihat hal itu, perasaan Pak Arif pun mulai sedikit tenang. Ia menghembuskan nafas panjang sembari menyandarkan kepalanya pada sandaran jok mobilnya. Akan tetapi, baru saja Pak Arif bisa menyandarkan kepalanya untuk beristirahat sejenak, sebuah notifikasi pesanan kembali muncul pada aplikasi taksi online-nya itu. Berharap mendapatkan order dengan tujuan yang searah pulang, Pak Arif justru tersentak ketika ia membaca pesan masuk dari si pemesan. Tertulis di kolom chat atas nama Novia. Selamat malam Pak, tolong jemput saya di Pancoran ya. Lokasi yang sama dengan lokasi yang disebutkan oleh Ibu Sinta tadi. Dan tanpa berpikir panjang, Pak Arif pun segera membalas. Maaf Bu, saya sudah off, tolong di cancel saja ya. Namun, bukan pembatalan order yang Pak Arif dapatkan, malahan sebuah panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Pak Arif pun langsung menjawab panggilan itu, berharap itu adalah dari sang pelanggan. Ia ingin meminta agar pesanan itu segera dibatalkan. Halo, siapa Pak Arif? Pak, entah kenapa, seketika saja bulu kuduk Pak Arif berdiri mendengarkan suara tersebut. Suara lembut seorang perempuan yang terdengar sangat lirih dengan nada yang sangat pelan. Mirip sekali dengan cara bicara pelanggan yang sebelumnya, hanya saja sedikit berbeda. Iya Bu, jawab Pak Arif terbata-bata. Tolong jemput saya ya Pak, saya tunggu, ucap perempuan di seberang telepon sana. Bu, maaf Bu, posisinya terlalu jauh, jelas Pak Arif pada perempuan itu. Pak, tolong, saya lagi hamil Pak. Hah, hamil juga? Yang benar saja, masa dari tadi dapat penumpang kayak begini, keluh Pak Arif dalam hati. Maaf Bu Novi, saya belum sempat Pak Arif melanjutkan perkataannya, tiba-tiba saja panggilan itu terputus. Aneh, baru juga nyebut nama, langsung di gumaman Pak Arif pun seketika juga berhenti. Ia baru menyadari dua pelanggan terakhirnya yang cukup aneh bin ajaib itu selalu saja memutuskan panggilan setiap kali nama mereka disebut. Sebuah hal yang tidak wajar, tidak normal, benar-benar di luar nalar Pak Arif. Ada apa dengan nama mereka? Beberapa menit pun berselang, lamunan Pak Arif kini kembali terpecah dengan notifikasi orderan baru di aplikasi taksi online-nya atas nama Fitri. Dan tanpa berpikir panjang, Pak Arif pun langsung mengetik pesan pada kolom chat. Selamat malam Bu Fitri, tulis Pak Arif, langsung menyebutkan nama sang pemesan untuk memastikan bahwa itu adalah orderan yang berbeda dari dua orderan sebelumnya. Namun, seperti dugaan Pak Arif, tiba-tiba saja pesanan itu pun dibatalkan. Setelah 3 kejadian pesanan aneh yang dialami malam itu, Pak Arif yang merasa harus mengistirahatkan mentalnya sejenak, akhirnya ia pun memutuskan untuk mencari sebuah warung kopi, ya untuk menenangkan pikiran dan hatinya kala itu. Baru saja mobil Pak Arif berjalan, tiba-tiba terdengar kembali sebuah notifikasi dari handphone Android-nya yang berada tepat di depannya. Untungnya pesanan kali ini datang dari seorang laki-laki muda atas nama Satrio. Sebuah pesan di kolom chat pun masuk dari sang pemesan. Selamat malam Pak, saya di Menara Antasari ya, nanti tolong tunggu di lobi.
Pak Arif yang kala itu masih ragu untuk menerima pesanan berpikir sejenak. Sebelum akhirnya ia pun memutuskan untuk membalas pesan tersebut. Selamat malam mas, saya masih di Ampera, agak macet. Kalau agak lama nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa pak, nanti bilang saja sama sekuritinya nunggu Mas Satrio. Melihat pesan yang terkesan meyakinkan itu, Pak Arif pun segera memutuskan untuk mengambil pesanan tersebut. Baik, saya menuju lokasi. Pak Arif pun dengan cepat mengarahkan mobilnya ke kiri, memasuki sebuah gedung perkantoran. Dan tepat di depan gedung tersebut, seorang pria berseragam putih hitam lengkap dengan topi satpamnya menghentikan mobil Pak Arif. Ia pun segera menyapa dengan ramah Pak Arif yang membuka kaca mobilnya dengan pose hormat yang khas. Selamat malam Pak, sapa security itu. Oh selamat malam Pak, saya dari taksi online mau jemput Mas Satrio, sahut Pak Arif mencoba menjelaskan. Oh iya betul, Pak Satrionya sudah menunggu di lobi, jawab security tersebut sembari menunjuk ke arah seorang pria yang tengah berdiri di depan pintu lobi gedung. Terima kasih Pak, jawab Pak Arif yang kemudian segera mengarahkan mobilnya menuju ke arah lobi. Terlihatlah seorang pria muda berperawakan tinggi dan atletis dengan jaket bomber coklat yang ketika itu belum tren sekarang, dengan celana chino navy dan sepatu coklatnya. Pak Arif ya? Tanya pria itu seketika melihat wajah Pak Arif yang terlihat samar dari sisi kiri pintu mobil yang terbuka kacanya. Oh iya mas, jawab Pak Arif. Pria itu pun segera membuka pintu penumpang di sebelah Pak Arif dan masuk ke dalam mobil. Maaf ya mas, lama nunggunya, ucap Pak Arif. Oh nggak apa-apa Pak, saya juga kebetulan tadi masih ada kerjaan. Ini juga baru turun kok, jawab Satrio dengan senyum ramahnya sambil mengenakan sabuk pengaman. Agak jauh nggak apa-apa ya Pak, tanya Satrio pada Pak Arif. Kebun jeruk ya, tanya Pak Arif memastikan sambil melihat lokasi tujuan pada aplikasinya. Iya nih Pak, saya mau ke rumah orang tua. Oh santai mas, sekalian saya balik ke rumah kok. Oh, bapaknya ini di kebun jeruk juga? Oh bukan mas, jauhan lagi, di Cikupa, jawab Pak Arif sambil tertawa. Wah itu jauh Pak, sahut Satrio yang tertawa mendengar celetukan Pak Arif. Habis lembur ya mas, kok baru balik jam segini? Ya Pak, biasa, deket-deket akhir tahun, lagi banyak audit. Oh iya ya, bapaknya tumben. Biasanya kalau driver-driver jam segini masih muter-muter. Ya mas, saya capek sekali hari ini. Alhamdulillah. Banyak orderan ya pak? Oh bukan mas, saya baru keluar jam 3 sore tadi. Baru aja dapat 5 orderan. Ini juga termasuk sama masnya. Loh, bapaknya kenapa? Enggak sih mas, cuma kenapa? Kalau bapak emang lagi sakit, biar saya aja yang nyetir. Oh bukan. Saya sepertinya habis kena apes malam ini deh. Apes? Kenapa pak? Pak Arif pun kemudian menceritakan pengalamannya mengenai 3 pesanan sebelumnya kepada Mas Satrio. Namun yang membingungkan Pak Arif adalah reaksi Mas Satrio selanjutnya. Wah gila, bapak kena juga? Hah? Kenapa mas? Iya itu, dikerjain sama arwah gentayangan itu. Arwah gentayangan? Iya pak, saya waktu itu naik taksi online juga pulang ke kosan yang ada di Jalan Bangka. Nah, drivernya itu cerita hal yang sama nih kayak yang bapak ceritain. Baru 2 minggu lalu lah. Ah, yang bener mas, tanya Pak Arif yang terkejut mendengar penjelasan Satrio itu. Beneran pak, orang saking penasarannya saya itu sampai googling kok. Sebentar pak, jawab Satrio yang kemudian segera membuka handphonenya seolah-olah sedang mencari sesuatu. Nah ini nih pak, nih Satrio pun segera menunjukkan apa yang ia temukan di handphone Androidnya kepada Pak Arif. Sebuah artikel mengenai kasus pembunuhan di mana sang korban wanita diperkosa terlebih dahulu dalam keadaan hamil 3 bulan. Astagfirullah, seru Pak Arif yang benar-benar terkejut kala melihat berita di artikel tersebut. Parah banget ya Pak. Saya aja Pak pas baca sampai merinding. Kok ada ya orang yang kejam banget begitu, ucap Satrio. Dan di sini juga ditulis Pak,
kalau tindak kejahatan yang sudah dilakukan laki-laki ini sudah memakan 3 korban jiwa dan ketiga-tiganya dalam keadaan hamil. Gila, lanjutnya menjelaskan lagi. Tiga, tiga mas, tanya Pak Arif yang seolah tak percaya ketika mendengar penjelasan dari Satrio. Iya Pak, mana ya? Sebentar. Nah ini nih, ini nama korban-korbannya, inisialnya tapi Pak. SW, NY, dan FH. Tapi cuma korban pertama saja yang teridentifikasi identitasnya. Sinta Widyastuti, perempuan berusia 29 tahun. Tapi untuk NY dan FH, menurut keterangan sudah teridentifikasi, cuma polisi tidak ingin membocorkannya ke publik. Hah? NY Novi, FH Fitri. Gumam Pak Arif yang semakin tidak percaya ketika mendengar ucapan Satrio yang sambil membaca artikel tersebut. Kenapa Pak? Tanya Satrio menyadari raut Pak Arif yang semakin berubah menjadi pucat. Kalau inisialnya ada huruf N dan F, jangan-jangan itu 2 orderan tadi atas nama Novi dan Fitri itu kali ya. Astagfirullah. Itu bisa jadi Pak, ucap Satrio yang juga ikut merinding membayangkan jika dirinya tadi di posisi Pak Arif. Itu TKP-nya di mana ya Mas? Tanya Pak Arif menjadi semakin penasaran. Di Pancoran Pak. Astagfirullah, seru Pak Arif lagi. Dan singkat cerita, setelah mengantarkan Mas Satrio sampai ke tujuannya, Pak Arif pun segera mematikan aplikasi taksi online-nya. Ia pun lalu memilih untuk segera pulang ke rumah karena perasaannya kala itu sudah tak karuan atas apa yang terjadi padanya hari ini. Sesampainya di rumah, Pak Arif pun disambut sang istri dengan raut wajah yang sepertinya kebingungan karena istrinya melihat sang suami yang kala itu terlihat sangat aneh. Ada apa Pak? Kok kayaknya habis ada masalah? Tadi di jalanan memangnya Bapak kenapa? Tanya sang istri. Sudah, nanti saja Bapak ceritakan Bu. Sekarang Bapak mau mandi dulu. Tolong sekalian buatkan Bapak kopi ya Bu, ujar Pak Arif yang langsung bergegas menuju ke arah kamar mandi setelah ia melepaskan sepatu dan jaketnya. Ketika berada di dalam kamar mandi, kala itu Pak Arif pun mendengar dengan samar-samar suara pintu rumahnya diketuk berkali-kali. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Batin Pak Arif. Di sini Pak Arif pun segera mematikan keran airnya agar ia bisa lebih jelas mendengarkan suara di ruang tamunya. Samar-samar terdengar kala itu suara istrinya yang membukakan pintu depan rumahnya. Dan samar-samar juga di sini Pak Arif mendengarkan suara istrinya seperti sedang berbincang-bincang dengan seorang perempuan. Dan tak lama setelah itu terdengar kembali suara pintu rumah yang ditutup. Pak Arif pun merasa lega dan langsung menyelesaikan kegiatan mandinya. Setelah berganti pakaian di dalam kamar, Pak Arif pun lalu beranjak ke ruang tamu. Kala itu dilihatnya sang istri sudah duduk di sana dengan raut wajah yang terlihat kesal. Pak Arif pun lalu duduk di sofa ruang tamu berhadap-hadapan dengan sang istri. Dengan santai di sini Pak Arif mulai mengambil segelas kopi yang kala itu sudah tersedia di atas meja. Siapa tadi Bu? Kok malam-malam ada tamu? Tanya Pak Arif sambil menyeruput kopi hitamnya. Ada tamu tadi nyariin Bapak, jawab istrinya dengan nada yang ketus. Siapa Bu? Kok malam-malam nyariin Bapak? Tanya Pak Arif lagi. Kali ini dia mulai menyalakan sebatang rokoknya. Tamunya sih perempuan cantik, nyariin Bapak, terus katanya besok mau balik lagi, jawab istri Pak Arif terlihat masih ketus. Perempuan? Namanya siapa Bu? Di sini Pak Arif mulai terasa aneh. Memangnya Bapak tadi habis ngapain sih? Kok malam-malam pulang kerja malah dicariin sama cewek cantik? Akunya namanya Sinta. Dek. Betapa terkejutnya Pak Arif ketika ia mendengar nama Sinta. Astagfirullahaladzim. Sinta? Serius Bu? Ujar Pak Arif bergetar. Seketika bulu kuduknya meremang. Iya,
memangnya Sinta itu siapanya Bapak sih? Bu Arif pun di sini mulai mengomel. Astagfirullahaladzim. Bu, Ibu sini deh, Bu. Pak Arif pun lalu mencoba mencari artikel di Google tentang kejadian pembunuhan yang tadi ia sudah baca bersama Satrio penumpangnya. Pak Arif pun lalu menceritakan semua kejadian aneh tadi selama dia berkeliling mencari penumpang secara detail. Tak ada satupun yang terlewat. Hah, berarti tadi yang aku bukain pintu dan ngobrol sama aku itu hantu dong, Pak, ujar Bu Arif mulai ketakutan. Duh, gimana dong, Pak? Kalau besok dia balik lagi, katanya tadi dia bilang mau datang lagi besok. Tambah Bu Arif lagi. Semoga saja semuanya baik-baik saja, Ibu. Aku yakin kok, Bu. Jika tadi aku berangkat dari rumah berkeliling untuk mencari penumpang dengan niat dan tujuan yang mulia, yaitu untuk mencari rezeki untuk menafkahi keluarga kecil kita. Godaan dan hambatan bisa datang kapan saja, Bu. Sementara ini, ayo kita doakan saja Neng Sinta agar dia diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Pak Arif mencoba menenangkan sang istri yang padahal dia sendiri pun masih merasa takut atas apa yang sudah dilaluinya hari ini. Dan setelah kejadian malam itu, alhamdulillah Pak Arif dan keluarganya pun tidak pernah lagi mendapatkan teror dari Sinta. Dan Pak Arif pun kini mulai membatasi jam kelilingnya tidak sampai larut malam. Dia lebih memilih giat sedari pagi mencari penumpang sampai dengan sore hari. Pengalaman itu tidak akan pernah bisa dilupakan Pak Arif dan semoga saja selalu ada hikmah yang bisa diambil dari kejadian tersebut. Selesai. Ya, itu dia tadi teman-teman. Wow, kisah horornya cukup dapat banget ya horornya, terutama ketika di dalam mobil tadi berkeliling. Itu luar biasa. Dan keren, salah satu yang terkeren ya yang pernah dibacakan. Dan semoga semua teman-teman merasa terhibur dengan kisah yang barusan dibawakan, terutama para penikmat atau pecinta horor. Untuk hikmah udah jelas. Tadi saya suka tuh dengan kata-katanya Pak Arif yang mana dia bertujuan mulia ya, keluar rumah untuk mencari rezeki ya, untuk menafkahi keluarga kecilnya. Jadi insya Allah Pak Arif selalu dalam lindungan karena niatnya dan tujuannya mulia. Memang betul, udah keren banget ya kata-kata Pak Arif tadi. Memang gangguan dan hambatan selalu saja datang, tapi itu semua tidak menyurutkan keinginannya untuk memberikan nafkah yang halal untuk keluarganya. Luar biasa. Dan semoga saja ada hikmah-hikmah lain juga yang bisa diambil oleh teman-teman semua ya. Dan yang buruk-buruknya yuk dibuang saja. Dan yang punya komentar lain silakan bisa ditulis ya di kolom komentar ataupun hanya sekedar untuk saling menyapa. Insya Allah kita akan membalasnya satu persatu. Yang suka dengan video ini silahkan bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Dan yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa diklik juga lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata, saya Ilo memohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam pembawaan kisahnya tadi. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.